nama akun yang you pakai di Zoom itu bakal apa namanya kayak menyesuaikan nama akunnya gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan betul. Bagus ya. Yang kedua nanti selama sesi berlangsung ya, I really expect that you bisa hidupkan kameranya gitu ya. Karena nanti se ya biasanya kalau nggak hidup kamera itu kadang saya nggak tahu you lagi ngerjain apa sih gitu ya. Kadang ada yang ngerjain yang lain atau bahkan nggak ikut kegiatan gitu. Jadi jangan sampai nanti akunnya doang. Misal nanti jaringannya nge-lag kak, gimana kak? Kalau hidup kamera jaringannya ini nge-lag. Oke, mungkin untuk kasus yang itu nggak apa-apa. Boleh you matikan kameranya, tapi ingat kalau saya manggil namanya, you respon harus cepet ya, teman-teman ya. Kan you chassis ya, harus gercep ya. Jadi kalau saya panggil, segera respon. Andai kata pun nanti nggak bisa respon lewat mikrofon, ya you bisa ketik sesuatu di kolom chat kan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak respon di sini. Saya teman-teman ya. Nah, di sini nanti itu ada peringatan sih yang udah ada di grup ya. You bisa baca sendiri ya tentang sopan santun dan hak tutor untuk ngekick ya atau ngeluarin teman-teman dari Zoom kalau misalnya melakukan hal-hal yang tidak kondusif selama selama sesi, teman-teman. Oke ya, kita langsung mulai aja teman-teman ya. Untuk kelasnya mungkin langsung kita start. Oh, sebentar. Oke, ya ya, nggak apa-apa ya yang masih lagi di kantor atau ngapain. Kak, kok ada yang di kantor, Kak? Ya, you don't know ya, karena pesertanya bisa jadi yang dari SMK yang mungkin lagi magang atau mungkin memang yang sedang bekerja atau something. Ya, karena kan nggak hanya untuk yang masih eh, fresh graduate dari SMA lah gitu ya, lulusan SMA langsung. Oke, mungkin dari pertama saya mau say hi dulu ke Muhammad Rifa SP. Ini maksudnya SP apa nih? Udah sarjana atau gimana ini? Eh, izin Mister buat SP itu nama lengkap saya Muhammad Rifa Surya Pratama Mister. Hmm, oke ya. Jadi panggilannya siapa? Bisa Rifa, bisa Pratama Mister tapi sering O- dipanggil Rifa Mister. Oke, Rifa kira-kira ini kan baru ini ya untuk persiapan TK ini berarti baru berapa kali coba atau ini percobaan pertama nih untuk ikut rekrutmen polisinya? Sebelumnya saya udah pernah nyoba Mister di tahun kemarin Oke, dan sama ya. You, ini hmm, oke berarti baru ini yang kedua berarti ya. ya Mister. Rencana you mau target mana? Apakah PTU atau Brimob ini, Riva? Rencananya PTU sih Mister. PTU ya. Oke oke. Tapi you lulusan ini, lulusan SMA ya atau SMK atau gimana? SMA Mister. SMA ya. Oke oke. Berarti sekarang belum ada mulai kuliah ya. Memang masih gap gap year gitu ya. Iya Mister. Oke oke. Berarti tahun sebelumnya kira-kira TMS-nya di mana nih, Riva? TMS di mana? Saya kebetulan TMS awal-awal banget Mister di tinggi badan Mister. Oh, berarti sekarang udah ini ya, udah selesai lah ya masalah tinggi badan ya. Alhamdulillah kemarin udah Hmm. medical check up, udah nambah Mister. Ya harusnya memang ini ya, untuk dengan jarak hampir setahun mungkin bisa lah kita usahakan ya untuk tiga bulan. Apalagi Iya. kalau jarak yang kurang itu nggak terlalu banyak ya. Berarti you dari kontingen mana ini, Riva? Kontingen Jawa Barat Mister. Oke, Jawa Barat ya. Oke ya. Nah, kalau Hafiz Al-Zibran ya. Thank you ya, Riva ya. Hafiz Iya. Al-Zibran Izin, ini panggilannya siapa sih? Hafiz atau Zibran dari mana? Baktis saja, Mister. Izin, Mister Hafiz ya. Aceh. Hafiz dari kontingen mana, Hafiz? Kontingen Aceh, Mister. Aceh ya. Nah, berarti satu orang nih dari Sumatera ya. Oke. Berarti ini percobaan keberapa ini, Hafiz? Percobaan pertama, Mister. Oke, berarti baru lulus ya? Baru lulus atau gimana? Ya, baru lulus. Sekarang lagi kuliah, Mister. Hmm. Ambil Lagi kuliah. kuliah berarti udah semester berapa? Semester 1, Mister. Oh, baru masuk ya. Hmm. Oke. Yuk kuliah di mana, Hafiz? Kuliah di ini, Mister, Universitas Bina Bangsa. Sana, Aceh. Aceh Hmm. besar. Oke, 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 oke. Oke ya. Nah, berarti percobaan pertama.
Sebenarnya untuk yang baru coba tahun ini itu ada bagusnya nanti gimana ya? Kalau saya bilangnya kayak teman-teman mungkin misalnya nih tahu oh si Anu itu udah pernah mungkin bisa sharing tuh sama teman-teman yang lain kan kayak gimana sih kemarin tes ininya atau gimana? Karena kurang lebih kalau jaraknya masih setahun atau gimana nggak terlalu banyak perubahan ya teman-teman ya untuk sistem tes soal-soal dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa tanyain gitu ya. Kalau Zakiyah Maudina ya, Zakiyah Maudina Putri ini namanya panjang. Saya manggilnya apa nih Zakiyah? Saya manggilnya Kia, Zakiyah, Maudina, Dina atau Putri ini. Oh, sebentar ya, saya mau ganti background dulu. Oke, ini dia. Benar. Oh, Zakiyah yang lagi di kantor ya. Sorry, sorry. Zakiyah ini sekarang lagi magang atau gimana sih Zakiyah? Magang atau memang kerja atau gimana? Oh, lagi magang ya, semangat ya. Untuk yang SMK sekarang mungkin lagi pusing ya. Udahlah dikasih TKA, terus mungkin ada yang SNBP, SNBT, ditambah lagi yang lagi magang, ujian praktiknya lagi ya. Semangat ya Zakia ya. Oke, oke kita coba yang lain. Gilang ya, Gilang Fajar Ramadhani dari ini Polda apa sih? Nggak kebaca nih. Gilang panggilannya siapa sih Gilang? Gilang atau Fajar ini? Bisa dipanggil Udah Gilang, Kak. Jateng ya. Gilang ya. Nah, ini tahun ini percobaan pertama atau kesekian berapa ini Gilang? Kedua kali, Mister. Kedua ya. Kemarin Berarti tahun tahun kemarin sebelumnya TMS di mana? di perenggingan awal. Oh, oke oke ya. Berarti harusnya nggak ini lagi ya, nggak harus canggung lagi urusan pemberkasan ya. Biasanya kalau yang baru mulai itu Iya, pusing di pemberkasan ya, karena pemberkasannya banyak banget ya. Tapi kalau yang udah pernah harusnya udah biasa aja. Dan udah tahu nggak bakal ngulangi kesalahan yang sama ya, teman-teman ya. Nah, ya benar, Mister. kalau, thank you ya untuk Hafiz. Kalau Yudhistira Tri Utama, Yudhistira Tri Utama masih pakai seragam ya Yudhistira ya. Ini baru balik banget atau gimana nih Yudhistira? Iya Kak, baru pulang ini, baru Hmm, sampai rumah. ini panggilannya panggilannya siapa sih? Enaknya nih. Saya dipanggil Yudis aja Kak. Ya Yudis ya. Yudis ini percobaan pertama dong berarti ya. Karena Yu masih kelihatan banget tuh sebagai seragam ya. Iya Kak. Berarti targetnya PTU atau Brimob ini? Target PTU Kak. Oke. Kenapa Yu nggak mau Brimob? Terlalu beresiko ya. Kak, dilihat dari kuotanya kan dikit ya Kak ya. Kalau PTU Bener. Banyak ya. persentase Kan masuknya mungkin lebih besar. Yu masuk jalur ini, jalur apa? Kan ada jalur prestasi juga. Di sini ada yang ikut jalur prestasi nggak teman-teman? Mungkin teman-teman yang rajin ikut lomba, lomba olimpiade gitu, itu kan bisa masuk jalur prestasi ya teman-teman ya. Dan persaingannya ya cuma barang-barang yang jalur prestasi doang. Ada nggak di sini yang ikut jalur prestasi teman-teman? Nggak ada ya. Oke. Jadi Ada. teman-teman yang suka lomba atau Hafiz jalur prestasi enggak? Enggak, Pak. Enggak bisa. Hmm. Dia nggak harus lomba, nggak harus ini sih, nggak harus yang bidang akademik ya. Kalau misalnya lombanya di bidang olahraga gimana misalnya bisa. Bahkan you kalau mantan anak paski braka gitu ya, itu biasanya juga ada ini sih ya bakal membantu sertifikat you. Di sini ada anak paski braka nggak sih? Coba siapa aja yang anak paski braka di sini? Atau Gilang nih, Gilang senyum-senyum nih. Gilang paski braka bukan, bukan ya? Oke. Kalau paski braka ya harusnya udah. Uh, Kalau Kanisha, Kanisha Ashila ya. Nah, Kanisha Ashila dari kontingen mana? Kenapa Kak? Ya, Kanisha panggilannya siapa sih? Kanisha, Nisha atau Ashila? Which one? Asila. Ashila ya. Ashila dari kontingen mana? Ya, Dari apa oh Kak? ya kontingen kontingen itu apa sih, Mister? Kontingen itu asal daerah you ya. You harus terbiasa dari sekarang karena nanti you pendidikan juga pakai kontingen-kontingen. You dari daerah mana? Ashila. Lampung. Lampung ya. Oh, dua orang nih dari Sumatera. Oke, berarti ini tahun ini percobaan pertama juga, Ashila. Iya Kak. Oke ya, oke good luck ya. Kalau ini panjang banget nih, Kadek Rastiana Dwi Kurniawati panggilannya siapa sih? Siap, Kadek, Mister. Kadek dari mana? Kontingen mana? Da-
Dari Kalimantan Tengah. Oke, Kalimantan Tengah ya. Oke, berarti di sana sekarang jam 5.13 ya harusnya. Ya kan? Jam empat Hari lewat tiga Sabtu. belas Mister. Oh, masih sama ya, masih WIB ya? Iya, Kalteng masih WIB. WIB ya? Belum belum Wita ya? Iya. Oke, Yang oke. Wita itu Berarti ini Kalsel, Mister. oke. Berarti em, tahun ini percobaan keberapa ini? Kadek. Kedua, Mister. Tahun lalu TMS-nya di mana? TMS-nya di Jasmani. Oh, jasmani ya. Oke, kenapa? Yuk, di bagian mananya? Apakah bagian larinya atau mananya? Dari lari, sit up, push up, chinning dengan shuttle run-nya nilainya di bawah minimal. Oh, semuanya di bawah minimal. Iya, Oke, berarti yuk nggak dapat 12 putaran ya? Berapa putaran sih dalam 12 menit? Sekitar 7 ya. 7 atau 8. Beda-beda sih tergantung ininya. Oh, kalau kedinasan beda lagi sih. Oke, coba Chenny ya, Chenny Angelina. Panggilannya siapa? Chenny atau Angel atau Lina? Bisa dipanggil Chenny, bisa dipanggil Angel, Mister. Oke, Angel dari mana? Kontingen Lampung. Lampung. Oh, sama nih sama si Asila. Berarti ini tahun percobaan keberapa nih tahun ini? Kalau untuk polisi ini baru pertama kali. Tapi kalau yang lain juga Oke. pernah. Coba kalau polisi Oh, baru yuk. pertama. Sebelumnya yuk pernah kemana? Coba daftar kemana? Kalau sebelumnya tuh menonton ke TNI, Mister. Oke, tapi udah ada basic lah ya, harusnya. Oke, oke, oke. Oke ya, teman-teman yang lain ya. Untuk yang lain mungkin kita boleh next time aja kita kenalannya. Kita di sini ada juga Raffi Ezra, ada Aknaila, Syifa Nurmala. Ini siapa ini pengguna Zoom? Coba diganti namanya ya. Nanti saya nggak bisa manggilnya. Pengguna Zoom ya. Coba dicek itu namanya siapa. Terus Arlene, Chesa, terus ada juga Kevin Immanuel. Oke teman-teman ya, kita langsung mulai aja untuk hari ini kita itu bakal masuk ke pertemuan pertama kita yang fokusnya itu di TKA Bahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi eh, sekali lagi ya saya ingatin, kebanyakan peserta itu mungkin fokusnya cuma di ini doang, di apa namanya masalah basicnya doang ya, masalah kesemaptaannya doang gitu ya, masalah lari dan lain-lainnya. Akademik mereka lumayan jarang sih, apalagi bahasa Inggris ya nggak terlalu diperhatikan ya. Tapi again ya, bukan nggak ada yang nggak lulus cuma karena bahasa Inggris. Karena dulu waktu saya ngajar di kampung Inggris, itu ada peserta Akpol sih ya, Akpol dan juga ada sih yang dari Bintara ya. Nah itu nggak lulus cuma karena bahasa Inggrisnya ya teman-teman ya. Jadi yang lainnya udah aman tapi bahasa Inggrisnya yang kacau. Jadi jangan sampai nanti teman-teman semuanya udah ready ya, semuanya udah bagus tapi malah kacau gara-gara yang lain. Coba ya, kenapa ini layar saya nggak kelihatan? Sebentar. Nah, oke, udah kelihatan ya teman-teman ya, harusnya. Nah, untuk bahasa Inggris harus teman-teman nggak harus takut ya teman-teman ya. Apalagi untuk yang polisi itu nggak terlalu berat sih untuk ininya soal bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita kalau teman-teman mikir nih susah banget sih mau jadi polisi pakai bahasa Inggris, teman-teman jangan gitu dulu ya. Mentalnya jangan mental langsung nyerah gitu. Oke? Karena kalau dibandingin dengan tes-tes yang lain, bahkan untuk tes-tes yang anggap aja teman-teman yang mau masuk kuliah gitu ya, PTN gitu ya, masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, itu biasanya kan ada bahasa Inggris juga tuh, literasi bahasa Inggris. Itu lebih tinggi lagi levelnya. Ya, jauh lebih tinggi dari apa ada yang kita hadapi di TK Polri. Oke. Apalagi mungkin teman-teman yang saya masuknya ke anggap aja mau masuk CPNS langsung ya atau masuk ke kedinasan gitu ya. Termasuk kedinasan juga ada tes bahasa Inggrisnya juga ya teman-teman ya. Apalagi yang STIN itu mau dapat ini ibaratnya biar nilai plus itu kan dilihat tuh you bisa berapa bahasa. Kali aja teman-teman pengen jadi intel gitu kan. Nah, jadi jangan ngerasa nanti langsung ngeluh gitu ya kayak saya udah latihan fisik harus belajar bahasa Inggris. Nah, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Ini masih basic lah soalnya. Jadi beberapa tadi saya lihat di grup udah pada ngerjain sih. Coba ya saya cek ya. Itu terima kasih ya buat teman-teman yang udah kerjain ya. Berarti kan
pembuktian teman-teman juga komitmen dengan proses persiapan sejauh ini. Oke. Nah, jadi untuk TK Polri mungkin soal yang sering keluar itu lebih ke tensis ya, atau mungkin soal-soal yang sifatnya pendek lah gitu. Nggak terlalu banyak kayak soal yang teman-teman harus baca teks panjang terus pusing nggak tahu artinya terus ditanyain lagi maksudnya apa enggak ya, lebih ke soal-soal yang pendek dan memang teman-teman cukup pahami basic-basicnya aja. Oke ya, nomor satu, nomor dua, nomor 4 juga ya, 1, 2, 4, terus nomor 5 mungkin ya. Itu fokusnya ada di tenses ya, pola kalimat teman-teman. Jadi harusnya nggak harus pusing lah gitu ya teman-teman ya untuk menghadapi soal-soal kayak gini. Paham ya? Jadi untuk yang nomor 1, 2, 4, mungkin kalau teman-teman yang masih banyak waktu luangnya nanti mungkin daripada nunggu-nunggu nanti gitu ya, mungkin boleh dimulai hafal kayak aturan tensis, rumus-rumus tensis itu apa gitu ya, teman-teman ya. Beberapa mungkin bisa saya kirimin ke grup ya, coba saya kirim dulu sebentar. Jadi tensis itu pola kalimat teman-teman ya, sesuatu yang sebenarnya kalau di sekolah udah dibahas ya. Tapi tergantung sih, kadang beberapa sekolah nggak apa namanya nggak fokus ke bagian ini. Tapi kan yang namanya kita ikut tes ya, you harus bergantung sama diri you sendiri ya. Jadi sekalipun nanti sekolah you belum ada ngajarin, belum ada nanti sediain ya, you bisa cari sendiri. Oke, tapi di sini coba saya kirim. Harusnya di sini saya masih nyimpan filenya. Nah ini ya, ini saya kirim ke grup ya teman-teman ya. Coba grup kita mana ini? Nah, itu teman-teman, ada saya kirim ke grup. Oke. Jadi nanti itu boleh di apa namanya? Dihafal gitu. Yang dihafal yang mana aja, Kak? Ya, yang pertama deh, mungkin mungkin saya nggak bisa hafal semuanya, Kak, gitu ya. Kira-kira mana yang diprioritaskan biar saya fokus ke satu-satu dulu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa perhatikan di sini nih ya. Coba kita. Nah, oke, ini dia. Oke, mungkin teman-teman untuk bagian present ini kan teman-teman udah saya kirim ya itu ke grup ya. Oke, nanti ditandai aja di catatannya. Kalau untuk present yang teman-teman harus pahami ya, yang teman-teman harus hafal itu mungkin bagian 3 yang pertama ini ya, simple present, present continuous dan present perfect. Ini yang teman-teman 3 ini dulu, bisa teman-teman tandai rumusnya. Oke, jadi nanti gimana kami tahu bedanya Kak? Ada ciri khasnya nanti ya. Jadi yang jelas sekarang ini kan saya ngasih tahu dulu list mana yang harus teman-teman ingat. Jadi ke depannya nanti setelah kelas kalau ada waktu luang silakan teman-teman usahakan dihafal gitu. Nanti kita bakal coba latihan juga sih. Saya bakal coba usahakan ada kuis dan lain-lainnya. Oke, kayak nomor 1 di soal yang ini. Ya, ini kan bagian dari present perfect, teman-teman. Nih, ya. Nah, ada ciri khasnya di sini, ya. Terus untuk udah dicatat ya, untuk yang present tenses ya ini udah ada saya kirim di grup. Itu silakan teman-teman hafal yang bagian simple present, present continuous dan present perfect. Nanti saya bakal coba jelaskan ya. Terus apalagi ya berdasarkan soal yang ada ya, berdasarkan soal yang ada. Nah, nomor 2 ya, ini kan ada kata-kata last night menandakan masa lalu. Sama juga kayak gini nih, nomor 4 juga menandakan masa lalu. Nah, mana tenses yang harus dihafal? Nah, ini kita masuk ke scroll ya di bagian yang pas ini. Ya kan di tabel yang saya kirim ada di grup ya teman-teman ya. Yaitu simple past dan past continuous. 2 aja. Ya teman-teman, ini kita prioritaskan dulu. Kalau bisa semuanya, tapi kan teman-teman juga ada kegiatan lain kan. Jadi kalau yang present cukup yang 1, 2, 3 ini ya. Kalau yang past ya 2 ini aja, simple past sama past continuous. Jadi dihafal rumusnya nanti ya. Nah, nanti kita bakal bahas detailnya. Kalau untuk future gimana? Untuk future cukup yang pertama aja sebenarnya ya. Tapi kalau mau yang ditambahin nomor 2 juga nggak apa-apa. Tapi fokus ke yang 1 ini aja. Jadi urutannya gitu ya. 3, 2, 1 di sini. Ya teman-teman ya. Nah untuk yang ini nanti boleh belakangan ya. Biar teman-teman nggak pusing. Cukup yang di dalam tabel yang hijau dulu. Paham ya? Itu boleh teman-teman tandai dulu. Oke, sekarang kita langsung mulai aja teman-teman ya.
untuk nomor satu. Jadi kita bakal bahas per soal ya. Nah, untuk nomor satu, ini kalau misalnya kita teman-teman ngerjain soal nih gitu ya, kedepannya ditandai ya. Terus teman-teman ngelihat kata-kata seperti ini trik doang nih teman-teman ya. Jadi teman-teman memang lebih baik kalau memang hafal secara detail, ibaratnya hafal rumus dan penggunaannya. Nah, yang saya jelasin ini kalau teman-teman tiba-tiba lupa dan teman-teman cuma butuh trik gitu ya. Yang artinya ada risikonya. Risikonya apa, Kak? Andai kata nanti ada kalimat yang punya ciri khas yang sama dan ternyata itu enggak mengenai tensis, teman-teman bisa salah. Jadi ada lebih baiknya tahu basic dan tahu trik ya. Nah, untuk yang pertama ini kita kan lihat ya, Miss Bella bla 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 to Finland for 3 times ya. And you can see ya di sini. Nah, mungkin kalau misalnya kita ke depannya, kalau you dapat atau penanda kayak gini nih, ada kata-kata for ya. Setelah for terus ada lagi setelahnya itu entah itu nanti seperti jumlah kayak 3 times 3 kali atau mungkin nanti urutannya mungkin seperti ini ya. Pokoknya kalau ketemu for ya, terus ada juga kata mungkin kayak eh, durasi mungkin ya atau waktu misalnya kayak 2 days ya, anggap aja 2 hours. Atau ada lagi contohnya kayak 3 days ya, yang di belakang ini ya. Atau mungkin ada di bagian belakangnya seperti 4 weeks ya. Nah, atau nanti di bawahnya ada kayak 1 year atau apapun. Pokoknya yang berhubungan dengan waktu gitu ya. Itu penanda bakal menggunakan present perfect teman-teman. Ya, apakah hanya for penandanya Kak gitu? Enggak juga ya. Kalau dia bisa juga pakai since nanti, tapi beda nanti. Setelah since itu ada penanda waktunya berbeda lagi. Yang jelas for di sini artinya bukan untuk teman-teman. Pasti teman-teman taunya kayak oh for itu artinya untuk gitu ya. Di sini for itu artinya selama. Ya atau kalau misalnya ada kata konteks times gini itu nggak diartiin for-nya. Ya. Kalau ini kan kita menceritakan sebuah experience, menceritakan sebuah pengalaman. Biasanya kalau pengalaman teman-teman bakal pakai ini nih. Ya. Coba saya bakal cek dulu ya di tabelnya yaitu present perfect nih teman-teman. Ada di bagian kolom present tenses yang ini, present perfect ya. Jadi present perfect itu ciri khasnya dia menggunakan have atau has. Ada kata-kata have atau has di sana. Oke. Nah, dan untuk soal di sini kita kan ngelihatnya cuma Miss Bella bla 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 terus ada yang hilang ya. Setelah bagian hilang langsung disebutin nama negara gitu ya, yang artinya nggak ada kegiatan, dia nggak nyebut kegiatan yang ngapain, nggak ada kegiatan seperti berjalan terbang atau gimana. Otomatis teman-teman bisa lihat yang bagian kotak yang ini ya. Ya, kalau bagian kotak yang verbal di sini teman-teman itu artinya ada kata-kata kegiatan, ada kata verb, kata kerja nanti. Kalau nominal nggak ada teman-teman ya. Berhubung tadi cuma ada nama negara dan itu termasuk bagian nominal, itu teman-teman kita bakal pakai yang ini nih ya. Coba kita perhatikan. Nah, bagian ini ya, ada have atau has dengan been ya. Have atau has dengan been nanti. Oke. Jadi makanya di sini jawabannya adalah has been ya. Jawabannya C ya, teman-teman ya. Nah, nanti saya bakal jelaskan juga. Nah, kenapa Kak harus kayak kenapa has been, kenapa nggak have gitu ya? Kalau have di sini, teman-teman harus tahu ya. Have di present perfect ya. Ini kan ada have di sini nih. Coba deh sebentar. Nah, oke. Jadi have ya. Di sini kan have itu kalau teman-teman taunya oh have itu kan artinya memiliki Kak gitu ya. Has itu kan artinya memiliki gitu. Nah, sebenarnya kalau di sini untuk present perfect itu artinya sudah ya. Jadi kita mengatakan have di sini itu artinya udah menjadi sudah, bukan memiliki lagi ya. Jadi kalau mau bilang sudah atau telah berarti have atau has. Kalau bilang belum berarti have not atau has not. Kalau kita bertanya sudahkah ya atau belumkah berarti have atau has pindah ke depan. Nah, di sini kan konteksnya dia mau ngasih tahu Miss Bella ini udah pernah ya udah ke Finlandia selama berapa 3 kali misalnya atau dia bisa ganti juga ya selama 4 minggu selama 1 tahun nah gitu. Oke. Dan kenapa dia harus pakai has? Karena dia cuma sendiri teman-teman, cuma Miss Bella sendiri nggak ada yang lain gitu. Ya, jadi teman-teman bebas mau pakai have atau has tapi perhatikan orangnya. Kalau orangnya nanti I
you, terus ada we, terus ada they, ya. Terus ada juga nanti penggunaan misalnya plural. Plural itu lebih dari satu ya. Mungkin kalau saya bilang nanti Riva and Gilang misalnya itu kan dua orang tuh berarti pakai have. Oke. Tapi kalau cuma sendiri seperti she, he, it, terus ada lagi misalnya 6 orang nanti ya itu masuk ke singular, itu pakai has, teman-teman. Jadi perhatikan terus orang yang ada di depan ini ya. Perhatikan terus yang ini nih, bagian yang depan ini. Jadi apakah orangnya sendiri atau berapa orang di situ. Oke. Kalau nanti orangnya banyak berarti teman-teman pakai have been. Kalau nanti orangnya sedikit berarti teman-teman pakai has been. Oke, jadi untuk mengerjakan soal kayak gini ya, teman-teman perhatikan dulu ya. Kira-kira ada nggak kata for atau since di dalam kalimatnya? Oh, ternyata ada nih kata for ya. For ini menandakan durasi lama waktu gitu. Oke, diperhatikan lagi di belakangnya apakah benar ya. Biasanya ciri-cirinya ada kata-kata times, ada kata-kata hours, days, weeks ya. Nah, itu ciri-cirinya. Otomatis kalau udah ada dua ciri-ciri kayak gini, teman-teman bakal harus milih present perfect, dan itu udah saya kirim ya di dalam grup ya teman-teman ya. Present perfect itu ada tabelnya di grup. Bagus ya, lihat teman-teman ya. Di sini jawabannya adalah yang has been teman-teman. Jadi ingat untuk present perfect itu kita gunakan di saat kita menyatakan sudah atau belum di dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi dia kita gunakan untuk menyatakan sudah atau belum gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan dulu teman-teman sebelum saya jelaskan detailnya. Aman ya teman-teman ya. Boleh kita lanjutkan. Ini kalau saya ngomongnya terlalu cepat atau gimana teman-teman boleh resen ya. Kak ngomongnya terlalu cepat atau gimana gitu. Karena biasanya saya ngomong belajar ngajar itu full English ya. Tak kecuali untuk yang kelas polisi ya. Makanya kadang ngomongnya ke bawah-bawah agak cepet gitu. Oke, jadi teman-teman nanti boleh kasih tahu. Kak coba ulangin bagian ini soalnya tadi kecepatan atau gimana. Nah, jadi kalau misalnya saya buat kalimat ya, misalnya nih saya hapus dulu bagian yang ini, atau boleh di screenshot dulu bagian ini teman-teman, biar tahu penandanya. Saya hitung mundur ya dari 10 ya, teman-teman silakan screenshot bagian yang ini. Ya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ini saya anggap udah di screenshot. Sekarang kita hapus dulu. Jadi contoh ya, misalnya saya mau bilang kalimat sesimpel wait a minute ya. Saya sudah lulus. Nah, itu aja contohnya. Oke, sesimpel itu doang. Oke. Kalau saya kan juga udah tahu ya bahasa Inggrisnya pasti I, ya kan. Terus tadi sudah itu kita menggunakan kata have atau kata has. Ya, udah tahu dong. Kalau kita mau milih antara have dan has berarti you harus tahu orangnya apa dulu. Oh, orangnya I gitu ya. Berarti setelah I pakai have. Nah, itu udah selesai tuh. Saya sudah ya. Sekarang lulus ya. Lulus itu kan graduate ya. Nah, nah sekarang kita harus ingat ya di rumusnya. Coba kita perhatikan di sini, di rumus kita yang tadi yang di dalam tabel itu. Nah, ini ya. Itu menggunakan nih V3. V3 itu maksudnya verb 3. Oke, kata kerja bentuk ketiga. Oke. Otomatis kalau graduate itu kata kerja bentuk pertama. Bentuk keduanya dikasih ide, bentuk ketiganya juga dikasih ide. Jadi I have graduated. Oke. Kalau saya belum lulus Kak, gimana ya? Kasih not aja. I have not graduated. Oke. Kalau misalnya dia nanya apakah saya udah lulus, berarti dia nanya have. Pindahkan ke depan. Have I graduated? Sesimpel itu ya teman-teman ya. Nah itu contohnya. Kalau memang ada kata kerja, lulus itu termasuk kata kerja teman-teman ya. Termasuk kata-kata yang menandakan sebuah kegiatan. Oke. Nah, apalagi contohnya ya. Saya sudah ke London misalnya. Oke. Ya gampang. I have, ingatkan tadi ya, langsung aja been ya. Kenapa pakai been Kak? Karena nggak ada kata kerjanya, nggak ada kata-kata pergi, nggak ada kata-kata ininya. Langsung aja saya sudah ke London ya. Pakai been aja nanti ya. I have been to London ya. Kalau belum, I have not been to London. Oke. Kalau dia bertanya, ya, have you pernah nggak ke London? Have you been to London? Udah ke London belum gitu?
Ya, ini contohnya teman-teman. Ya, jadi bakal menggunakan what is it? Hurumus kayak gini. Sampai sini aman teman-teman ya. Nah, coba kita tes dulu ya untuk kegiatannya. Kita coba ada kuis enggak? Have has ya, has present. Nah, ini kita coba ya. Kuisnya 10 soal aja. Harusnya bentar doang ini. Karena kita masih ada beberapa soal yang mau dibahas. Nah, ini kita coba ini ya teman-teman ya. Kita bakal coba pakai Wayground ya untuk platform kuisnya. Silakan teman-teman nanti langsung join. Joinnya gimana Kak? Nanti saya kirim link atau teman-teman nanti boleh langsung dari QR code-nya aja. Jadi nanti kalau mau di-scan nanti boleh scan layar saya. Sebentar nih ya, saya mau share lagi. Wait a minute. Nah, ini ya teman-teman ya. Coba kita masuk dulu. Harusnya gampang lah ya untuk kayak ginian. Teman-teman kan juga nggak gaptek atau gimana. Oke ya. Nah, teman-teman yang join kuis silakan ini join dengan cara scan atau kalau males scan boleh ke buka kolom chatnya ya. Buka kolom chat terus chat itu ada saya kirim link. Linknya tinggal di tap aja. Nanti join silakan pakai nama asli ya teman-teman ya. Jangan pakai nama user atau ID game-nya jangan ya. Oke. Zakia udah masuk. Oke, yang lain gimana? Ini ada sekitar 15-an peserta ya harusnya. Ya, tunggu ya teman-teman ya. Oke. Oke, yang lain segera. Masih ada 3 peserta lagi. Ya, boleh cepet ya. Biar kita nggak buang-buang waktu. Oke, kalau gitu saya mulai ya teman-teman ya. Silakan langsung dikerjakan. Cukup pilih have atau has sesuai dengan aturan yang saya bilang tadi ya. Kalau orangnya Ayu Wizay sendiri gimana ya? Kalau misalnya Syed sendiri gimana? Silakan. Izin, Miss. Mana cara masuknya, Miss? Oh, Hafiz belum masuk. Belum, Coba Miss. dilihat kolom chat kelihatan nggak Hafiz? Kolom chat. Nggak ada, Miss. Kan saya udah ngirim Ini, chat Miss. itu. Ini. Coba Ah, yuk klik itu linknya. Klik aja linknya. oke, Miss. Bisa? Belum, Miss. Oke, kalau sudah boleh langsung ini ya. Hmm. Oh, masuk. Ya, oke. Miss. Ya, ini Raffi cepet banget ya. Untuk sementara Raffi paling tinggi nilainya ya.
Paling minimal 75% ya nilainya teman-teman ya. Jadi pembuktian juga benar-benar paham. Yang lain boleh ya, sekiranya harusnya nggak sampai 5-10 menitan. Oke. Untuk yang belum masuk atau yang barusan join Zoom gitu, silakan masuk kuis lewat link yang saya kirim di kolom chat. Oke, Gilang ya, itu saya kirim Gilang. Boleh diulang sih, tapi kalau waktunya habis langsung saya end ya Gilang ya. Namanya harus dibikin Gilang 2 atau gimana. Tapi coba Gilang kenapa nih? Oh, belum apa ya? Gak apa-apa, join ulang aja ya kalau dikeluarin atau gimana. Silakan. Oke ya, 1 menit terakhir. Nggak harus lama ya teman-teman ya, karena ini cuma milih have atau has. Untuk sementara skor rata-rata kita 81%, yang artinya teman-teman rata-rata udah paham ya. Tinggal yang lain nih, saya cek. Oke, waktunya kurang dari 1 menit lagi teman-teman. Oke, udah kelar ya. Untuk sementara ya Raffi ya nilainya paling tinggi ya. Terus di posisi kedua ada si Zaki Ahmadnya dan ada Muri ya. Oke. Boleh kita lanjutkan dulu teman-teman. Nah itu untuk yang pertama ya teman-teman ya. Untuk soal yang pertama. Jadi kalaupun tadi kan saya bilang ya. Kalau bisa memang tahu apa rumus-rumusnya semua. Dan terus langsung tahu apa penggunaannya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau gercepnya aja ya. Untuk mempelajari tes itu ada caranya. Ada yang dengan cara you menghafalkan terus you benar-benar bahas dari nol. Ada yang you lihat aja ciri-ciri khasnya. Ya tadi kan. Kalau dia ada penggunaan for, terus juga adalah keterangan waktu yang sifatnya durasi, ya jangka waktu tertentu, ya itu pasti masuk ke pas
present perfect gitu ya. Apalagi kayak gini nih ya. Ke depannya nih kalau ada lagi kayak soal yang ada kata to, setelah to-nya langsung aja Finland gitu ya. Langsung aja nyebutin nama tempat. Nah, itu udah pasti menggunakan apa namanya? Present perfect ya, teman-teman ya. Terus ini aman, teman-teman? Ya nggak apa-apa ya, teman-teman mau sambil ngemil sambil minum nggak apa-apa ya. Jangan sampai nanti malah asam lambung ya. Jadi santai aja ya. Yang penting sambil ngemil sambil makan tetap fokus ke pembahasannya. Untuk nomor berapa ada pertanyaan teman-teman atau semuanya udah clear? Clear harusnya ya. Untuk yang ini. Kalau gitu saya bakal lanjutkan lagi untuk berikutnya. Untuk nomor dua masih terkait dengan yang namanya tenses teman-teman ya. Sama ya, cara ngerjainnya itu sebenarnya teman-teman cuma perlu tenses atau pola waktu dalam bahasa Inggris itu terjadi karena perubahan waktu itu doang ya teman-teman ya. Beda dengan bahasa kita di bahasa Indonesia kan, oh mau dia malam, siang, mau gimana pun ya nggak peduli, tetap aja nanti bahasa Indonesia makan ya makan gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris makan itu eat, mungkin beda waktu jadi ate, beda waktu lagi jadi eaten, beda-beda. Semuanya karena perubahan waktu ya. Jadi makanya teman-teman cara gampang ngerjain soal test adalah perhatikan tanda waktunya. Nah, di sini kita lihat ya untuk nomor 2 itu ada the chicken Mr. Lewis roasted last night bla 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 well. Mungkin saya tanya dulu deh ya. Tanya dulu dari si Ashila. Ashila masih masih di sini ya Ashila ya. Hmm. Coba untuk Ashila itu tanda waktunya yang mana? Mana yang jadi penanda waktunya? Hmm, Ayo. last night kali ya? Ya, last night itu ya penanda waktunya. Artinya kan jelas ya tadi malam. Berarti udah lewat. Ya. Ya. Pokoknya kalau nanti teman-teman punya, ini saya buatin aja listnya ya biar teman-teman nggak pusing. Kalau ketemu kata-kata last night atau this morning, ya ini penanda masa lalu ini. This morning, apalagi last night, yesterday, atau misalnya 2 days ago, ada kata-kata ago pokoknya ya. Atau nanti ada kata-kata last ya, last year atau last apa gitu ya, last year atau gimana, pokoknya ada kata last atau kata ago itu penanda di masa lalu teman-teman ya. Jadi teman-teman ingat aja, oh ke depannya kalau ngerjain soal kayak gini ya, dan udah kelihatan oh opsinya were, was, is, are, berarti ini soal tenses nih gitu ya. Yang pertama saya cari adalah keterangan waktu. Nah ini last night gitu ya, this morning, yesterday, 2 days ago, and last year itu adalah satu kelompok yaitu penanda waktu dari masa lalu teman-teman. Ya masa lalu dalam bahasa Inggris kan pas ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal lihat tabel yang saya kirim. Nah ini bagian pas ini ya, pas dan pas continuous. Oh ternyata untuk pas itu nggak ada MSR, yang ada cuma was sama were. Otomatis jawaban yang C dan D itu pasti salah. Pilihannya cuma were sama was. Terus bedainnya gimana Kak gitu ya, antara were dan was. Nah ingat aja kayak tadi, ini sama ya, saya buat catatan lagi. Kalau teman-teman mau pakai was, itu biasanya untuk I, she, he, it, atau misalnya yang sifatnya itu sendiri, singular cuma satu gitu. Ya singular itu artinya kan dari kata single, single kan sendiri ya teman-teman ya. Nah, kalau mau pakai were, berarti itu orangnya nanti ya, yaitu yang dibahas itu adalah you, we, they, atau nanti plural. Plural itu berarti rame teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita nyari itu doang. Nah, di sini awal kalimatnya dimulai dengan the chicken sama Mr. Louis. Nah, sekarang kita bakal tanya dulu nih. Tanya dulu sama siapa ya? Sama si Gilang mungkin ya. Riva deh, Riva. Coba Riva. Nomor 2 ini dia ngebahas ayamnya atau ngebahas si Mr. Louis-nya itu? Bahas Ayo. Mr. Louis, Mister. Coba. Oh, Ini dia artinya kan dipanggang, dimasak dengan sempurna. Jadi yang oh, dimasak dengan sempurna itu si Mr. Louis atau oh, ayamnya? siap, Mister. The chicken, Ya, Mister Ayam. ya, nggak mungkin yang serius dimasak ya. Well cook itu artinya dimasak dengan sempurna ya teman-teman ya. Kalau Mr. Louis dimasak beda ya teman-teman ya. Berarti kan bahasnya ayam gitu ya, the chickennya. Nah sekarang pertanyaannya, chicken ini kira-kira jumlahnya berapa sekarang? Kira-kira satu atau lebih dari satu nih kira-kira? Ayo Lebih gimana? dari Coba dari satu, Mister. yakin, are you sure? Coba saya nanya sama si Raffi deh. Raffi kan tadi nilai paling tinggi ya Raffi ya. Raffi Esra Wicanarko. Ada Raffi di sana? Ya, ya Kak. Kira-kira dari kata the chicken itu satu atau lebih dari satu itu? Satu Kak.
Satu ya. Karena kalau penanda dia banyak gimana Kak? Ada S-nya, chickens itu. Iya. Gitu ya teman-teman ya. Penanda dia banyak itu ada S-nya biasanya, chickens. Nah sekarang karena di sini nggak ada S-nya berarti cuma satu. Nah kita perhatikan. Tadi kan di sini udah saya buat nih di catatan ya. Kalau dia singular sendiri, kan singular nih ya. I, she, it. Terus singular itu artinya sendiri. Berarti dia pakai was. Berarti jawaban di sini jelas ya. Jawabannya adalah yang was ya teman-teman ya. Nah, jangan sampai nanti milih yang were. Untuk yang C sama D udah pasti salah. Kenapa? Karena kita ngomongin masa masa lalu ya. Gak mungkin teman-teman nanti ngomongin masa lalu tapi pakai M besar itu nggak mungkin. Jadi ini boleh dicatat ya teman-teman ya. Apa yang dicatat yaitu penanda waktu masa lalu, yaitu ini yang kotak nih ya, ini penanda waktu. Last night, this morning, yesterday, 2 days ago atau last year. Kalau susah nyatat teman-teman langsung ini aja, langsung screenshot aja. Terus yang ini yang teman-teman harus ingat nih. Kelompoknya siapa yang pakai was dan siapa yang pakai pakai were. Silakan ya, saya hitung mundur 5 ya. Teman-teman langsung screenshot aja atau difotoin. 5 4 3 2 1. Aman ya teman-teman ya. Nah, harus sudah kelar. Kita bakal lanjutkan lagi. Untuk nomor 2 ada yang mau ditanyakan teman-teman atau udah clear? Ya, silakan ya. Kalau ada yang harus saya jelaskan atau teman-teman masih bingung, jangan malu ya teman-teman ya. Ingat ya kan ada slogan lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran ya. Nah, teman-teman lebih baik di sini bingungnya nggak usah malu-malu kita kan online ya, nggak ada juga yang kenal sama you kalau you nanya-nanya gitu ya. Lagian setelah ini kita pada lupa juga ya. Hmm. Kalau masih ada yang bingung ya silakan nanti tanya. Aman ya? Nah, berarti kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Untuk nomor 3 ini gampang teman-teman ya. Dia cuma apa namanya? Udah template lah kalau kita bilang ya. Oh, sebentar nih banyak yang baru gabung ini. Oke. Untuk nomor 3 ya, ini quite easy ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman cukup perhatikan yang ini aja nih. Ini gampang banget nih teman-teman. Ini saya buat listnya ya teman-teman ya. Kalau nanti kalau dia either itu temannya selalu or. Ya teman-teman ya. Kalau neither itu temennya nor ya paling ini aja ya. Kalau both itu temennya and ya. Nah, jadi contoh kalau either itu apa sih Kak artinya? Either itu kayak salah satu atau baik baik bla 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 dan bla bla bla. Contoh ya. Saya bikin kalimat mungkin dari yang awal misalnya kayak either either Riva or Hafiz misalnya. Itu artinya apa? Baik Rifa ataupun Hafiz. Berarti salah satunya, entah si Rifa atau si Hafiz. Oke. Kalau neither apa? Neither itu negatifnya. Ya, bukan Rifa maupun Hafiz misalnya. Berarti kan Rifa or Hafiz. Nor ya, nor Hafiz. Jadi kalau saya bilang neither Rifa nor Hafiz berarti bukan Rifa maupun Hafiz gitu. Oke. Atau mungkin saya bilang both itu artinya apa? Keduanya ya. Both Rifa and Hafiz. Nah, ini dia template teman-teman. Template teman-teman tinggal hafal-hafal aja gitu. Oke. Tapi kan berhubung di sana udah jelas ya, nor gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk ngerjakan yang kayak gini, kalau memang teman-teman basic Inggris itu nol banget, ya berarti teman-teman harus pintar-pintar nyari apa namanya tips and triknya gitu. Oke, maksudnya gimana Kak? Contoh, you nggak tahu arti fiance, you nggak tahu arti access, seperti nggak tahu semuanya. Tapi you udah pernah belajar. Oh, kata Kak Amal kemarin kalau ada nor itu berarti temennya neither. Nah, udah gitu doang. Bukan berarti you memang harus tahu semua kosakata nggak juga. Ya, kalau bisa kenapa enggak? Tapi kalau memang you ngerasa nggak bisa tahu semua kosakatanya gitu ya, dan you ngerasa nggak ada waktu juga ya silakan nanti you pakai tips and trick. Tapi ingat, yang namanya tips and trick itu dia terbatas, nggak selalu bisa dipaksakan dipakai di semua soal. Jadi cara paling logis gimana Kak untuk bahasa Inggris kami biar siap untuk tes ya. Sekalipun nanti saya belum jago-jago banget ngomong sama bule ya, setidaknya tes saya bagus. Ya mungkin kalau misalnya you ngerjain soal dan you ketemu kata-kata yang you nggak tahu artinya, you jangan malas cari ya.
Atau fiance ini. Ada yang tahu nggak artinya fiance di sini? Coba diketik ke kolom chat deh. Ada yang tahu nggak arti fiance ini apa sih? Ini gampang ya teman-teman ya. Tulisannya doang kayak gini, tapi gampang banget nih artinya. Coba nih ada yang jawab nih. Nah, tunangan ya. Si Zakia jawab itu tunangan. Oke. Siapa tahu teman-teman udah jadi polisi tunangannya sama bule kan? Masa nggak tahu fiance gitu ya? Nah, ya nggak Rifa ya. Siapa tahu kan Rifa jadi polisi gitu kan. Terus ketemu nolongin bule kesesat gitu ya pas sudah lagi dinas gitu ya. Terus bulenya cinlok tuh sama si Rifa gitu ya. Terus dia bilang ya, would you like to be my fiance gitu. Mau nggak jadi tunangan saya? Terus karena you nggak tahu arti fiance, you malah nolak gitu kan. Rugi kan, kehilangan bule ya Rifa ya. Nah itu contohnya. Jadi basic sebenarnya kelihatannya kayak apa nih ada koma-koma atas yang kayak bahasa Perancis gitu ya. Tapi itu cuma tunangan artinya. Gampang ya teman-teman ya. Coba eksis ini ada yang tahu nggak artinya ini? Ini gampang banget ini. Coba di kolom kirim ke kolom chat nih teman-teman. Eksis. Ayo siapa yang tahu? Coba kita lihat ya. Nah, Zakia nih jago banget nih ya. Eksis ya, mantan ya. Sama nih teman-teman yang anggap aja saya masuk polisi karena saya mau kasih tahu mantan saya ini ternyata bisa glow up gitu ya. Nah, terus yuk nggak tahu bahasa Inggris mantan kan jelek gitu ya, nggak tahu artinya gitu ya. Itu contohnya teman-teman. Ya, jadi kesan aja kayak susah padahal cuma masalah tunangan dan mantan gitu doang. Ya, nah jadi kedepannya kayak gitu. Lagi ngerjain soal, ada yang you nggak tahu, jangan males cek kamus kan nggak harus lihat buku, lihat Google aja sekarang ya. Nah itu dia. Itu aman ya untuk nomor 3 berarti jawabannya adalah neither teman-teman ya. Ini template-nya silahkan di screenshot kayak biasa atau difotoin ya. Ini yang teman-teman harus ingat nih. Either temennya or, neither temennya nor, both temennya and. Udah clear banget itu. Bagus ya. Oke. Kalau udah kelar kita bakal lanjut ke yang berikutnya. Ada pertanyaan di sini teman-teman. Saya rasa yang ini gak harus di-quiz-quizin banget. Ini gampang banget nih hafalannya. Aman ya? Kita bakal lanjutkan dulu nih. Untuk number 4. Nomor 4 kita relate lagi ke masalah tenses teman-teman. Lagi-lagi ya, saya nggak bakal terlalu jelasin tenses dari nol. Karena kita masih banyak yang mau dibahas. Dan you bisa cari itu juga nanti bahannya. Saya lebih ngajarin ke tips and triknya nanti di sini. Untuk nomor 4 ini teman-teman coba nanti untuk basic itu ada di past continuous dan simple past. Nah dua ini ya teman-teman ya. Itu tabel ada saya kirim di grup. Oke, jadi nanti setelah ini pelajari oh simple past itu apa sih ya. Past continuous itu rumusnya apa ya. Hafal aja ini. Oke. Nah sekarang gimana cara mengaplikasikannya ke soal Kak gitu. Nah ini teman-teman jadikan penanda ya. Kalau ke depannya nanti ada kata while, nah perhatikan ya. Kalau ada kata while itu bakal selalu diikuti past continuous ya. Berarti while akan selalu diikuti yang namanya past continuous. Ah, maksudnya gimana Kak? Ini saya pusing nih ya Kak ya. Di sini ada sleep. Ini kan berarti bagian pertama ya. Ada sleep, ada was sleeping, ada ing. Nah, you ingat aja setelah while oh, past continuous itu apa ciri-cirinya? Kembali ke table teman-teman. Terus ciri-cirinya ada kata was, ada were, dan dikasih verbing. Nah, kalian udah jelas ya ciri-cirinya ya. Kalau past continuous itu ciri-cirinya menggunakan was atau were, ditambah nanti verbing. Oke. Kalau tadi kan udah eh he, kalau when oh when itu nanti simple past ya. Nanti saya bakal jelasin satu-satu dulu ya. Ini while ya teman-teman ya. Kalau dia while diikuti past continuous. Yang namanya continuous, pokoknya kalau teman-teman ketemu present continuous lah, past continuous lah, perfect continuous lah, pokoknya continuous. Itu di dalam bahasa Inggris sama semua pakai verb ing. Verb ing itu apa sih, Mister? Contoh kalau you bilang makan, eat jadi eating, tidur sleep jadi sleeping, ya kan? Apalagi eh, berlari run jadi running, gitu ya. Nah itu contohnya. Oke, nah otomatis di sini you bisa tahu yang jawaban A dan B itu salah karena nggak pakai ing. Ya jelas ya, udah bisa dieliminasi nih teman-teman ya. Jadi nggak usah mikirin A sama B udah pasti salah. Sekarang tinggal C sama D. Nah, yang teman-teman harus ingat dari continuous ya, yang ini dia nggak mungkin langsung tiba-tiba aja muncul sleeping gitu nggak bisa. Ya, pasti ada sesuatu di depannya. Entah itu nanti am is are sleeping atau was dan were sleeping. Tadi kan udah saya jelasin ya, was buat siapa dan were buat siapa. Oke. Nah, berhubung ini tadi, oh lagi perhatikan keterangan waktunya yaitu last
last night. Otomatis nggak mungkin pakai am is are. Berarti tinggal dua pilihan yaitu was dan were. Nah, di sini pilihannya was nih Mister ya. Kenapa? Karena orangnya I. Nah, berarti otomatis jelas jawabannya adalah yang was sleeping. Gitu. Bagus ya. Jadi sebenarnya cuma fokus ke bagian pertama aja tanpa mikirkan yang bagian kosong di belakang ini udah dapat jawabannya teman-teman. Langsung dapat yang C gitu. Tapi tadi ada yang nanya sama saya, Mister kalau pakai when gimana? Nah kalau pakai when, nah jadilah ini dia tambah satu lagi ya. Kalau ada kata when, itu biasa diikuti oleh participle ya. Ini nggak pakai ing. Rumusnya yang mana, Mister? Rumusnya ada di sini nih ya. Ini nih, coba diperhatikan yang ini ya. Rumusnya ada di yang bagian pertama di simple past. Nggak ada ing-ingnya, dia cuma menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua itu gimana? Ini mau nggak mau teman-teman ngafal ya. Kalau yang kata kerja bentuk satu 2 3 itu teman-teman harus ngafal. Oke. Dan dia bakal menggunakan rumus ini. Coba saya kasih contoh mungkin ya kata kerja bentuk kedua. Nah ini kan nomor 4 nih jawabannya C ini ya. Nah jawabannya clean pakai ed. Apa bedanya Mister? Yaitu ya. Contoh kata kerja bentuk pertamanya berarti itu adalah verb one ya. Kalau verb one itu udah clean, biasa aja clean gitu. Itu kata kerja bentuk pertama. Kalau pindah ke kata kerja bentuk kedua berarti kan ke masa lalu tuh. Tambah ed belakangnya. Lead. Kata kerja bentuk ketiga. Kapan kita pakai kata kerja bentuk ketiga? Kayak soal nomor satu. Soal nomor satu kan present perfect itu. Pakai masih sama. Pokoknya kalau yang pakai ed bentuk dua dan tiganya sama. Oh berarti gampang lah Kak. Besok kalau saya bikin nomor kata kerja kedua tiga kasih ed. Enggak juga. Ada yang dia sifatnya irregular. Contoh eat. Ya, bentuk pertamanya makan, eat satu gitu ya. Bentuk keduanya masa lalu misalnya gitu ya, jadi ate. Bentuk ketiganya ya jadi apa? Jadi eaten. Nah, ini memang agak hafalan teman-teman. Setidaknya yang basic-basic tahu lah ya, tidur, makan, lari gitu ya. Itu aja. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini dia ciri-ciri khasnya. Boleh di screenshot dulu teman-teman, baik rumus penggunaan when dan while-nya, termasuk nanti penggunaan when dan ininya ini. Ya, nah, coba diperhatikan. Boleh di screenshot dulu ya. Saya hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Saya gampang ya teman-teman ya. Tinggal dilihat aja ciri khasnya. Oh, ada kata while. Setelah kata while ada apa? Nah, itu aja. Ada pertanyaan untuk nomor 4. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan teman-teman. Kalaupun teman-teman malu nanya kan itu di kolom chat bisa chat private ke saya. Cuma saya yang baca chatnya nanti. Teman-teman yang lain kan nggak tahu. You bisa you ngechat apa ke saya. Tinggal lihat aja di kolom chat ya. Private chat ke Kak Amal. Langsung diketik Kak ini apa sih coba jelasin. Berarti untuk Arlin Cesa udah kejawab ya Arlin ya. Ya, itu menggunakan simple simple past. Oke. Sampai sini dulu kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Kita masih ada beberapa soal lagi. Sebenarnya saya harapin untuk nomor 4 ini pakai kuis ya teman-teman ya. Tapi kita cek dulu nih. Kita 6 ini kira-kira bisa nggak ya pakai kuis? 6, 7. Kayaknya bisa deh saya kasih kuis ya. Coba saya kayak coba dulu. Saya cek dulu karena saya biasanya kalau kuis itu soalnya banyak teman-teman. Kalau banyak waktu kita kemakan nanti. Coba kita lihat dulu. Mungkin untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris sekarang mungkin rasanya berat banget ya. Oh saya nggak pernah kak di sekolah di kelas pun saya nggak ini banget gitu ya. Tapi nggak ada pilihan teman-teman ya. Itu udah bagian dari rekrutmen teman-teman. Jadi memang harus teman-teman hadapi. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya teman-teman ya. Kita tinggal ingat-ingat aja trik-triknya. Karena tiap tahun soalnya itu aja sebenarnya mirip ya. Tinggal ganti-ganti nama doang tapi ini kita ada 15 soal tapi lumayan panjang sih. Saya takut you pusing ini. Sebentar ya. Saya cari yang agak gampang. Mungkin sebagian you yang dari pondok. Di sini ada anak pondok nggak ya? Atau nggak ada? Mungkin kalau untuk sebagian yang you yang anak pondok dan pondok itu ada kayak
kan ada tuh ya pondok yang tiap hari itu belajar ngomongnya harus bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kayaknya gampang ya, enak kayaknya kan udah terbiasa. Atau mungkin sekolah SMA tapi ada ini English Day-nya ada nanti kalau apa namanya hari-hari tertentu harus pakai bahasa Inggris ya. Atau mungkin ada yang sekolah internasional di sini yang pakai Cambridge dan lain-lainnya. Nah, ini ada 10 soalnya teman-teman ya. Kita bakal coba dulu. Oke, ini langsung kita coba ya teman-teman ya. Ada 10 soal. Sama kayak yang tadi. Kalau teman-teman mau ngerjakannya di satu device yang sama di, misalnya nih sama-sama pakai laptop nih. Langsung aja di klik link saya. Tapi kalau mau pakai di HP gitu ya. Biar nanti yang untuk zoomnya laptop terus yang quizisnya di HP silakan scan QR-nya aja, QR code-nya. Oke. Nah, coba saya bakal generate dulu nih linknya. Oke. Ini 5 menit aja teman-teman ya, karena kita masih ada yang mau dibahas. Biar teman-teman langsung tahu gitu ya. Kalau saya kasih kata kunci ya, itu teman-teman nanti langsung apa namanya kerjain sesuai dengan aturan yang ada. Ya tadi kan, oh saya bilang cara kuncinya ada di M is R-nya gitu ya. Berarti teman-teman lihat aja di tabel. Mana sih tabel yang ada M is R-nya? Ternyata yang pakai M is R cuma dua, yaitu simple present dan present continuous. Nah kayak gitu cara pakai ya teman-teman. Ya, kenapa? Karena nanti kalau misalnya saya paksakan oh hari ini cara penggunaan simple present seperti ini, oh teman-teman pasti pusing. Karena banyak ya kan, dalam satu hari berapa tesis teman-teman bakal pusing. Jadi lebih baik saya kasih penandanya. Karena penanda itu ciri khas dari tensis dan yang mana namanya ciri khas dari tensis ya udah dia bakal apa namanya nggak dimiliki dengan di tensis yang lain kayak gini kan. Coba dilihat yang lain ada nggak pakai misal nggak ada ya di simple past nggak ada yang misal future juga nggak ada yang misal jadi itu ciri khasnya. Paham ya? Jadi sekalipun nanti nggak tahu teman-teman arti belakangnya itu apa atau gimana gimana, setidaknya teman-teman udah tahu itu penandanya adalah simple present ya. Nah, dari penggunaan is gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Itu cara cepat ya teman-teman ya. Memang seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa teman-teman tahu simple present itu dipakai untuk apa, present continuous itu dipakai untuk apa. Tapi karena kebanyakan soal itu tidak menuntut teman-teman memahami penggunaannya, lebih ke bagaimana teman-teman melengkapi kalimatnya. Nah, makanya saya nggak terlalu ngajarin definisi dan lain-lainnya. Karena kan yang intinya teman-teman bisa lengkapi kalimatnya dengan benar. Jadi otomatis cukup perhatikan karakteristik. Ada pertanyaan untuk nomor 5 teman-teman atau udah clear? Sebelum kita masuk ke pilihan soal terakhir ini teman-teman. Nah, untuk nomor 6, 7, 8, 9, 10 ini kita namanya error recognition atau error identification. Sebenarnya ini tipe soal yang ada di TOEFL ini teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang siapa tadi yang udah kuliah ya, itu kan tahu ya, TOEFL itu kan jadi syarat kelulusan nanti teman-teman apa namanya S1 gitu ya atau S2. Sama kayak yang lain ya, walaupun teman-teman oh saya misalnya saya lulusan SMA aja saya nggak mau kuliah nanti setelah jadi polisi ya udah saya polisi aja. Siapa tahu ya teman-teman pas jadi polisi pengen S1 gitu ya biar nanti kenaikan pangkatnya cepat dan lain-lain gitu ya. Nah, ingat ya, S1 itu memang nanti membutuhkan TOEFL. Kecuali memang teman-teman mau ambil UT aja kan rata-rata kalau polisi UT ya. Mungkin aman. Tapi ingat ya, kita kan saya Bintara, Mister. Kan saya TOEFL nggak perlu juga sertifikat bahasa Inggris itu gimana-gimana. Nah, teman-teman jangan salah ya. Bukan berarti yang kesempatan-kesempatan pelatihan dengan polisi atau militer luar negeri itu cuma anak akpol, enggak, teman-teman. Ya, khusus Bintara juga ada. Ya, coba teman-teman nanti research deh. Ya, pelatihan bersama, pelatihan gabungan, ya, kadang dengan US military, teman-teman keluar. Itu kan prestasi dan itu bakal ngebus pangkat teman-teman. Jadi teman-teman boleh aktif ya. Bukan berarti nanti sampai di sini aja. Setelah itu saya nggak harus ngurus bahasa Inggris lagi. Jangan ya. Kenapa jadi biasa-biasa aja kalau you bisa jadi luar biasa. Ya. Nah, itu dia. Nah, untuk 6, 7, 8 ini teman-teman. Ini lumayan ya teman-teman ya. Teman-teman memang harus jago nih grammar. Kenapa? Karena di sini teman-teman harus cari kesalahan.
harus cari kesalahan dari grammar. Jadi kan ini cara kerjanya gimana sih Kak? Mungkin ada dari you yang masih bingung nih ngapain sih soal kayak ginian gitu ya. Nah, yang teman-teman lakukan di sini adalah ini kan ada bagian yang di garis bawah ini ya, A, B, C, D. Salah satu dari mereka itu salah, maksudnya nggak sesuai dengan kalimatnya. Entah mungkin dia salah karena oh kalimat ini masa lalu nih, tapi gunain kata kerja bentuk pertama, berarti kan itu yang salah gitu ya. Atau dia ada yang hilang, ada yang kurang. Oh kalimat ini harusnya ada M is are-nya tapi kurang gitu. Nah di bagian mana yang salah itu nanti yang teman-teman bakal harus jelasin ya. Mungkin saya bakal coba tanya ya. Saya mau lihat cara teman-teman ngerjain ya. Jangan nanti cuma tahu jawabannya aja. Coba dari nomor 6 ya. Coba Yudhistira yuk udah sempat ngerjain soal ini nggak Yudhistira? Atau belum sempat ngerjain? Aman Belum Yudhistira? sempat, Kak. Berarti memang belum ada satupun ya. Oke, coba nih saya tanya yang di grup deh ya, sebentar. Oke. Coba dari Gilang ya. Ya deh, siapa ini yang udah ngirim? Rizky ada nggak yang Rizky Abdillah? Rizky. Ada Rizky? Rizky Abdillah? Nggak ada ya, nggak datang. Tapi you udah ngumpulin ini. Coba di ini si Yudhistira you udah ngerjain. Gimana sih Yudhistira? You bilang you belum ngerjain tapi you udah ngerjain ini di grup. Ayo, gimana nih Yudhistira? Ini you kurang fokus nih Yudhistira ya. Coba saya cek lagi. Iya, itu doang udah kelar ya. Nah, coba deh untuk nomor 6 ya. Kira-kira jawabannya yang salah di mana ya teman-teman ya? Ini harusnya teman-teman ngerjain ya kalau lagi di rumah ya. Kalau Yudhistira, saya cek itu di kunci jawabannya. Ini Yudhistira saya tanya, belum Kak, tapi udah ngumpul. Gimana sih Yudhistira? Ini kan yang you kumpul di grup ini jawabannya ya ini ya. Nomor 6 there are bla 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 bla. Bla. Oh, kayaknya you nggak tahu sih ya cara ngerjainnya ya. Ini kayaknya random juga sih. Mm-mm. Nah, coba ada yang bisa nggak nomor 6? Kalau misalnya itu jawabannya boleh dikirim ke kolom chat ya, teman-teman ya. Tapi yang tahu dan ngerti juga ya, itu salahnya gimana, you harus bisa jelasin ya. Coba dari si Raffi deh ya. Raffi tadi kan dia tinggi nilainya nih. Coba Raffi Ezra. You bisa cari kesalahan nggak dari nomor 6 itu Raffi? Ayo. Em, mungkin yang bagian B, Kak. Yang B, apa yang kurang di sana? Mungkin apa? Katanya kill gitu aja nggak pakai kill. Hmm. Ya, ini kan kalau kita artikan gimana? Coba dari Raffi artiin dulu deh ininya kalimatnya. Boleh diarti dulu, silakan. Ada 2.997 orang terbunuh di Ya, serangan 9 serangan November. 9 November. Mm-mm. Termasuk 19 Ada pembajak ya. Hijack itu pembajak ya ya. pembajak ya. Ada Hmm. 19 Aman pembajak. ya. Oke. Oke. Oke ya, Yudis ya. Ngelek ya, nggak apa-apa nih Yudis ya. Nah, itu artinya teman-teman. Kan jelas tadi ya di bagian sini itu orang terbunuh. Terbunuh itu adalah kalimat pasif, teman-teman. Ya. Kalimat pasif itu ciri khasnya bakal selalu diikuti oleh yang namanya to be ditambah verb 3. Berarti to be itu apakah? Ya bisa aja am, is, atau nanti are, atau mungkin nanti was, atau were, atau nanti ya be lah gitu ya. Penggunaan will be ditambah verb 3. Nah sekarang ini udah bener. Kill-nya memang kata kerja bentuk ketiga. Ya teman-teman ya. Kill yang pakai ed itu benar. Itu kata kerja bentuk ketiga. Tapi kan kurang. Syarat tadi apa? Harus ada to be. Ya kan. Di sini harus ada syarat to be nih. Yaitu antara am, is, are, was, were, atau be. Nah sekarang gimana Kak kita tahu ini am, is, are, atau was, were? Ya ingat. Kalau dia kejadiannya sekarang berarti kan pakai am, is, are. Kalau kejadiannya dulu gimana? Ya kan kejadian 9/11 kejadian 9 November ini udah dulu udah terjadi, udah lewat ya. Nah, otomatis ini masa lalu. Makanya pilihannya cuma jatuh ke was atau were.
Sekarang kita tahu nih, were itu banyak nih, 2.997 lebih dari satu orang. Berarti jawabannya pasti were ya teman-teman ya. Makanya harusnya yang B itunya dilengkapin. Jadi kayak people were killed. Ada were-nya gitu teman-teman. Ya itu yang bikin salah teman-teman. Untuk yang nomor 6. Bagus ya. Nah, itu dia. Bagus ya. Terima kasih untuk si Raffi. Coba sekarang nomor 7 deh ya. Saya bakal minta dari Ashila ya. Ashila masih di sana. Oke. Untuk Ashila, untuk nomor 7 kira-kira you bisa jawab nggak? Bisa ngerjain nggak kira-kira? Ayo. If you enlarge your founded bacterium 1,000 times, it would just about the size of a pinhead. Belum terlalu bisa, Kak. Oh, masih belum. Oke. Ya. Coba dari Zakia. Zakia lagi di kantor ya. Sorry deh. Oke. Nah, Gilang deh, Gilang. Gilang bisa nggak nomor 7 Gilang? Ayo. Siap nggak bisa, Kak? Nggak bisa. Coba untuk ngartikannya bisa nggak kira-kira? Belum bisa, Kak, malahan. Kebanyakan Belum. dari 6 sampai 10 saya pakai feeling, Kak. Oke, feeling ya. Berarti kalau Iya. feeling you kuat ya otomatis nanti beruntung lah ya. Yes, oke. Coba dari ini mana ini ya? Chenny bisa Chenny nomor 7, nomor 7. Can you do that? Chenny Angelina. Nah ini makanya saya agak gimana ya kalau you nggak hidup camp. Saya nggak tahu you masih di sana kah? Udah ketiduran kah atau gimana ya? Karena jam-jam sore ini rawan ya teman-teman ya. Rawan ngantuk apalagi kalau siap jajan ya. Hmm. Kevin deh, Kevin Immanuel ada Kevin Immanuel. Ada baik-baik. Kevin nomor 7 kira-kira bisa nggak? Udah ngerjain nggak nomor 7? Sudah Mister, tapi masih belum terlalu paham misal tentang grammar. Kalau Kevin jawabannya apa tadi nomor 7? Ayo. Ini kalau misalnya saya artikan gini ya teman-teman ya. If you enlarge your founded bacterium at 1,000 times, maksudnya ini ya, kalau kamu memperbesar tampilan lah gitu ya, pakai mikroskop gitu ya, memperbesar bakteri itu sebanyak 1.000 kali, berarti kan you pakai mikroskop ngelihat bakteria gitu ya. Nah, it was just about the size of a pinhead. Ukurannya bakal seperti ujung jarum gitu ya. Nah, kayak ujung jarum itu kecil banget tuh, gitu teman-teman ya. Nah, masalahnya yang salah di sini apa, Mister ya? Kesalahan di sini ada di bagian C, teman-teman. Kok C sih, Mister? Apa yang salah sih? Nggak ada kok yang salah gitu ya. Setelah would, teman-teman ya, coba dicatat ya. Ini saya buat list lagi. Kalau ada nanti keluarga will, would, can, may, banyak lagi nih teman-teman nih keluarganya nih. Apalagi might, could, boleh dicatat ya. Ini banyak ini. Should, terus apa lagi? Shall dan lain-lainnya ini masih banyak ya. Nanti boleh you cari sendiri juga nanti itu. Nah, itu biasanya nanti bakal diikutin yang namanya kata kerja berperempuan gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini nggak ada kata kerja satupun. Setelah kata would ada just. Just itu bukan kata kerja. About juga bukan kata kerja. The size itu kata benda atau ya kata benda ya. Of preposition. Itu artikel pindah juga kata benda. Nggak ada satupun yang gunakan kata kerja. Jadi gimana Kak kalau di sini memang nggak ada kerja berarti emang dia nggak mau pakai kata kerja nggak sih? Gitu ya. Nah enggak ya teman-teman ya. Kalau memang nggak ada kata kerja, bentar. 3, 4, 6. Ya kalau nggak ada kata kerja teman-teman, itu minimal teman-teman kasih be. Jadi it would be just gitu ya. Nah, jadi berarti ke depannya Kak, kalau setelah kata will, kata would, kata can, may dan lain-lain itu nggak ada apa namanya, nggak ada kata kerja ya. Berarti nanti saya bakal kasih be ya Kak. Boleh kayak gitu. Berarti will be, would be, can be, may be, might be ya, could be, should be, and shall be. Oke, ada setting. Jadi itu aja yang kurang. Oh, kenapa Kak nggak boleh? Karena nggak melengkapi syarat menjadi sebuah kalimat ya. Kalau syarat jadi kalimatnya nggak lengkap, jadi dia nggak bisa diterima teman-teman. Nggak bisa nanti di
apa namanya dianggap sebagai sebuah kalimat gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah itu yang teman-teman ingat. Mister, saya sebenarnya nggak paham penggunaannya. Yang jelas, kalaupun you nggak paham, yang you ingat yang saya merah-merahin ini, ya. Oh, besok kalau ada would, kalau udah kelihatan would, ingat kata saya. Berarti itu harus ada would dan ditambah verb one. Kalau nggak ada kata kerja kegiatannya, Kak, kasih be. Gitu doang, ya. Jadi teman-teman nggak harus tahu dari akar-akar banget, nggak. Gitu. Tapi sini ada pertanyaan, aman ya. Ini boleh di screenshot dulu deh. Saya hitung dari mundur dari 5 ya. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Aman ya teman-teman ya. Itu untuk nomor 7. Boleh kita lanjutkan lagi untuk yang bagian 8 sampai 10 tanggung ya. Nah, nomor 8 ini gampang banget ya teman-teman ya. Ini kan kalau kita artikan gini ya. Naga adalah monster mitologi gitu ya. Atau misalnya ya ya gitu lah ya, monster mitologi seperti reptil raksasa gitu. Nah, yang namanya di dalam bahasa Inggris teman-teman itu harus selalu kita ikuti yang namanya kata sifat dan ini nih saya buat dulu ya. Dia bakal selalu menggunakan adjektif ya. Adjektif itu adalah kata sifat ya. Adjektif. Nah, ditambah noun. Monster itu noun. Sama kayak you misalnya mau bilang rumah besar. Rumah besar kan big dulu you bilang kan. Big house. Bignya itu adjektif ya. Nah, house itu rumah. Ini contohnya ya kan. Misalnya you mau bilang, oh rumah gede. Misalnya you bakal bilang kayak big, big house. Nah, big itu adjektif. House itu noun kata benda. Atau misalnya mobil sport ya, sport car. Sportnya itu adjektif. Karena itu kata bendanya. Atau itu compound noun sih sebenarnya. Saya ganti lain deh ya. Misalnya saya bakal bilang kayak red, red car. Rednya itu ya ini adjektif karena itu bendanya. Nah, jadi apa yang salah di sini? Nah, di sini ya ini nih bukan adjektif, ini bukan kata sifat. Ya, kata sifatnya itu cukup sampai sampai yang L ini aja, ly di akhirnya itu dihapus. Ya, jadi mythical, oke? Mythical. Oke. Jadi yang benar itu dragon is a mythical, yang bagian ini dicoret nih. Coba saya kasih coret. Ya, bagian yang L, Y, N terakhir ini dibuang. Monster like a giant reptile. Ini basic nih teman-teman ya. Ini pelajaran basic banget ini untuk adjective dan noun ini. Oke. Jadi harusnya nggak harus terlalu dijelasin. Terus dengan nomor 9 ya. To produce heat ya. Minus atoms. Nah, ini masalahnya di sini nih teman-teman. Ya. Tadi udah saya ajarin ya. Ini kan atoms. Coba saya kasih tahu tadi S itu penanda banyak atau sedikit. Coba Riva, masih ingat nggak Riva? Kalau ada atom, sering kita bahas chicken ya Riva ya. Sekarang atomsnya ada S-nya. Berarti itu banyak atau satu? Ayo, gimana menurut you Riva? Oh, kemana nih si Riva? Udah hilang ya. Coba yang lain deh. Dari si Gilang ya. Gilang masih ingat nggak? Kalau ada S berarti itu satu atau banyak? Ada banyak, Kak. Banyak ya. Nah, kalau banyak kan nggak mungkin pakai pakai is, ya nggak? Kalau banyak kita pakai apa tadi? Pakai R kan? Nah, yang ini yang Iya, salah. Kak. Oke. Karena aja berhubungan nih teman-teman, ya. Original atomsnya itu banyak, tiba-tiba pakai is nggak bisa, ya. Harus pakai yang pakai R. Itu nomor 9. Gampang ya teman-teman ya. Cuma masalah dia nggak connect. Itu nomor 9. Sekarang kita lanjut untuk yang terakhir nomor 10 ya. Ini kita tanggung. Nah, Virginia, they are the first child born to English parents and name was named after the family where bla 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 was born ya. Nah, ini apa yang salah? Ya ini yang salah. Yang her-nya itu nggak jelas tuh teman-teman. Sama kayak you bilang kan kayak my. Kalau you bilang my kan ada bendanya. My phone kayak my book kayak ya, atau misalnya my car, my house. Ini her doang, nggak ada apa-apanya gitu. Harusnya ada disebutinnya ya, her kid kayak her child atau her mom atau gimana. Nah, itu yang kurang ya, yang D itu. Jadi simpel ya teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman langsung mikir, oh saya harus hafal grammar semua. Enggak, ini cuma sesimpel kayak ada yang hilang. Kalau hilang itulah yang aman ya teman-teman ya. Nah, sampai sini dulu gimana nih teman-teman untuk hari ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau kira-kira semua udah clear nih hari ini? Yang jelas hari ini saya udah ngasih table yang bisa dijadikan acuan, ya. Jadi kedepannya bisa diaplikasikan dan juga cara-cara mengajarkan soalnya. Nah, harapan saya ke depannya, walaupun nanti you memang
nggak ada basic bahasa Inggris, tapi dengan eh, tips and trick yang saya kasih tadi teman-teman ingat ya. Oh kalau yang kayak gini, yang hilang ini. Kalau misalnya ini temannya seperti ini, tanpa you harus tahu arti satu kalimat di soal itu. Aman ya teman-teman ya. Dan ingat tetap butuh pengulangan biar you ingat semua tips and triknya. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin saya cukupkan dulu ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Thank you for having me and sorry for any mistake and see you next time ya. Nanti kita bakal jumpa lagi di tiap Senin ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya bakal akhiri Zoom-nya dulu ya teman-teman ya. Teman-teman yang lain boleh leave duluan nih teman-teman. Oke, see you everyone.